Tapi aku jadi penasaran deh, kalau gitu berarti ada nggak kondisi atau situasi anak mendapatkan grooming gitu ya, tapi si pelakunya juga nggak sadar gitu kalau dia lagi grooming? Bukan tidak menyadari, tapi ya dia akan mengabaikan bahwa pola-polanya ini memanipulasi loh. Dari kasus-kasus yang kutangani gitu ya, yang kudengar juga gitu, biasanya memang ada pola perilaku yang berlanjut. Dan ini kan apalagi kalau di era digital saat ini kan banyak figur-figur yang bermunculan yang diidolakan, yang menjadi potensi idola lah buat anak-anak muda. Halo semuanya, selamat datang kembali di Talk More Podcast. Dan kali ini kita bakal bicarain tentang hal yang lagi hot banget nih, di mana ada kasus yang lagi heboh banget ya dari salah satu artis terkenal di Indonesia terkait child grooming. Nah, kalau dari kakak-kakak nih, kira-kira bagaimana sih melihat child grooming dan sebenarnya apa sih child grooming itu? Ya, sebenarnya mungkin kalau kita bicara child grooming, itu istilah yang tidak bisa dibilang baru, tapi kalau di generasi sebelum kita kayaknya belum common ya untuk membicarakan fenomena ini dengan istilah child grooming. Dan itu yang menyebabkan banyak orang-orang yang baru mengungkap tuh sekarang. Karena pengalaman-pengalaman di masa lalu ini tidak ter-acknowledge, tidak termaknai dengan dalam ya. Jadi baru-baru belakangan ini aja, oh ternyata yang ku alami tuh child grooming. Banyak loh yang baru nyadar gitu kan ya. Dan itulah yang membuat orang bertanya-tanya, kok pada baru speak up sekarang sih? Ya sebenarnya di satu sisi mungkin karena dulu belum trending ya, tapi di sisi lain juga itu tuh butuh waktu juga ya untuk menyadari bahwa ini tuh child grooming gitu. Iya, karena istilahnya dulu ini kan baru banget ya, istilah di dunia psikologi pun istilah child grooming ini bukan satu istilah yang udah lama dipakai gitu, sehingga sebelum-sebelumnya mungkin kita nggak melihat itu sebagai suatu konteks tertentu. Ya mungkin kita pernah mendengar istilah pedofilia gitu, di mana mungkin kondisinya terkait dengan seksual, dengan anak di bawah umur dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicarakan tentang child grooming sendiri, konteksnya itu bukan berarti anak itu masih kecil gitu ya, artinya di bawah usia remaja, tetapi mungkin anak-anak usia remaja, bahkan tipis-tipis menjelang dewasa muda gitu ya, dewasa awal mungkin di usia 19-20 tahun, di mana si anak itu belum memiliki keajegan lah dalam satu moral dan juga benar atau salah, personality-nya belum betul-betul terbentuk dan sebagainya, belum betul-betul matang lah istilahnya sih untuk membuat satu keputusan. Namun keputusan itu dibayang-bayangi atau mungkin ada faktor atau figur dari individu yang jauh lebih dewasa yang mempengaruhi keputusan seorang anak atau remaja ini menjelang dewasa awal untuk membuat keputusan yang tidak dipahami, yang betul-betul belum dipahami oleh anak itu. Jadi istilah child grooming ini banyak mungkin apakah itu harus si anak kecil? Sebetulnya nggak juga gitu, karena banyak sekali korban yang usianya itu sudah mungkin 18, 19, tapi kan baru istilahnya kalau anak sekarang itu mungkin baru netes gitu ya. Belum ada kapasitas untuk membuat keputusan yang sadar dan berlandaskan value yang kuat ya. Betul gitu, sehingga ya ini istilah child grooming ini mungkin baru muncul belakangan ini ya, belum berapa tahun terakhir ini, sehingga banyak orang yang belum menyadari bahwa itu sesuatu yang bahwa itu pernah terjadi gitu, karena bisa jadi ini bukan terkait dengan physical relationship, sexual relationship, tetapi bisa jadi ini membentuk satu ketergantungan emosional. Dari si anak ini mungkin banyak yang kita lihat ya, ini mungkin bukan cuma sebulan 2 bulan PDKT-nya, tapi ini bisa bertahun-tahun nih gitu, atau membentuk bahwa anak ini atau individu ini menjadi sosok yang dibentuk oleh figur yang jauh lebih dewasa itu. Karena dia yang membentuk, jadi dia tidak sadar bahwa dia sedang berada dalam kendali ya. Mungkin kalau kita lihat simbolnya kayak puppet itu ya, string. Betul. Jadi dia dalam kendali untuk waktu yang lumayan lama, yang lumayan signifikan, sehingga dia tidak menyadari bahwa sebenarnya yang dilakukan itu kejahatan. Yang dilakukan itu sesuatu yang
tidak bisa dibenarkan gitu ya. Dan menyangkut manipulasi biasanya. Oke. Jadi sebenarnya berbeda ya sama pedofilia ya, sebenarnya ya. Oke. Betul sekali. Gitu. Dan child grooming sendiri juga awalnya lebih ke arah membuat gimana si anak atau remaja itu nyaman dan aman nggak sih secara emosional. Betul. Gitu, sebelum akhirnya ada ikatan yang lebih dalam lagi gitu, yang membuat anak itu merasa, oh setelah sadar aku dikontrol loh selama ini. Betul, jadi ada perasaan di mana anak ini atau si anak yang baru ya remaja ini, mungkin kita ngomongnya remaja juga kali ya, si anak remaja ini merasa aman, ada figur yang melindungi, ada figur yang stabil, ada figur yang mungkin bisa bisa individu ini belajar gitu ya dari si sosok yang lebih dewasa ini gitu. Jadi biasanya keamanan, kenyamanan, stabilitas ini menjadi bentuk manipulasi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak mungkin usia yang jauh lebih dewasa untuk membentuk atau membuat si anak remaja ini bergantung pada sosok tersebut gitu. Nah khususnya yang sering kali aku temuin ya adalah biasanya, nggak selalu sih, tetapi biasanya mungkin relasi dengan keluarga yang kurang dekat dari si anak itu. Atau pernah juga nggak sering kan kita ngelihat anak remaja itu seringkali lagi heboh-hebohnya berantem sama orang tua. Pengen keluar dari situ sosok ini itu gitu ya. Mungkin ya kita nggak tahu ya kondisinya mungkin konteksnya berbeda, nggak cuma terkait dengan selebriti ini gitu. Tapi mungkin di luar sana ada relasi-relasi yang antara anak remaja dengan orang tuanya mungkin sedang ada gesekan karena usia tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh sosok dari luar gitu ya, yang mungkin menjadi sosok penyelamat, sosok yang memberikan rasa aman dan stabilitas itu yang membuat si anak jadi mudah terpengaruh dan akhirnya merasa kurang nyaman nih sama orang tuaku atau sama keluargaku, ada sosok yang menampung yang membuat mereka merasa lebih aman dan nyaman. Setuju nggak kalau kayak gitu? Ada nggak? Iya sih. Pendapat Kebanyakan kan seperti itu ya. Jadi dia mendapatkan kebutuhan emosionalnya. Karena ini tidak selalu tentang materi. Betul. Kadang-kadang kan mungkin berpikirnya dia dikasih-kasih nih, jadi dia nempel. Sebenarnya intinya mungkin bukan itu, tapi rasa nyaman, rasa dipahami atau dilindungi itu tadi ya, kebutuhan-kebutuhan emosional ini yang kemudian dia gantungkan pada sosok yang di luar orang-orang terdekat dia ini. Akhirnya ya terjebaklah dia di dalam situ. Tapi terjebaknya itu tidak dalam pemahaman yang salah di awal gitu ya, karena dia merasa bahwa hubungan ini adalah hubungan yang penuh kasih sayang mungkin antara orang yang mengajari dan yang diajari, orang yang melindungi dan yang dirangkul gitu kan. Itu yang membentuk makna bahwa ini hubungan yang nyaman buat aku. Dan mungkin diawali bukan langsung ke romantik ya. Bisa jadi ini sesuatu yang dimulai dari trust itu tadi, keamanan, rasa nyaman, dan mungkin juga akhirnya si anak ini menganggap bahwa ini hubungan yang relasi, baik itu bentuknya seperti kita belajar ke guru seolah-olah ya, walaupun bukan guru nih maksudnya, tetapi kayak saya tuh ada mentor. Nah, istilahnya mungkin dia mentorku atau dia sosok yang kakak gitu ya. Betul. Atau mungkin ayah gitu. Jadi sosok yang mungkin kita ngelihat sesuatu sosok tersebut tuh dengan respect juga kali ya. Dari sini ini juga penting nih. Karena ada power play juga di sini di mana mungkin kondisi powernya si anak itu jadi lebih rendah, dia look up dengan si individu ini sehingga lebih mudah tuh manipulasi atau ya pengaruh-pengaruh itu masuk karena kepercayaan itu bukan cuma karena iming-iming atau hadiah-hadiah atau apa, tetapi sesuatu yang si anak remaja ini look up tuh. Itu yang seringkali akhirnya nggak kebaca, nggak kedetek, dan mungkin ini juga bisa jadi nggak kedetek sama orang tua. Karena anak ini sedang belajar dari sosok yang lebih senior, atau ini kan baru masuk ke lingkungan yang baru, berarti ini dia mau ngajarin gitu. Jadi mungkin ini kita nggak bisa menyalahkan orang tua juga 100% di sini gitu. Tetapi menurutku juga ini seringkali tidak terbaca nih sinyal-sinyalnya karena ya itu tadi, bahwa kadang masuknya ini bukan masuk dari relasi romantik. Betul. Gitu. Kalau kita lihat tuh memang masuknya smooth banget dan orang tidak akan menyadari bahwa ini adalah ancaman terselubung loh. Karena itu yang bahaya ya. Betul. Karena nggak ada kayak proses di awalnya, nggak ada yang kayak
kekerasan Ya, atau betul. pelecehan. Justru sebaliknya nggak sih, kelihatan tuh halus gitu. banget, aman Betul. banget, bikin nyaman banget, Perhatian banget. Jadi pinter banget ya. tampak dari luarnya, dari awalnya kayaknya baik-baik aja nih, Betul. gitu. Iya. Tapi lama-kelamaan dengan kedekatan yang dibentuk tadi, Iya. gitu, boundariesnya yang tadi anak ini mungkin atau remaja ini tadi belum punya pemahaman yang begitu jelas terkait apa itu boundaries, apa Iya. itu pelecehan atau sebagainya, gitu ya. Jadi boundaries yang dipunya pun juga kabur gitu. Dan semakin dengan adanya figur yang otoritas tadi ini, Ya. semakin ditarik nih boundariesnya ya. Betul. Dan ya, anak ini kadang membandingkan. Iya. Jadi dia merasa bahwa oh, ini dia lebih ngedengerin gitu. Iya. Dia tidak marahin aku, dia tidak keras ke aku. Itu Iya. bukan berarti bahwa orang tua itu keras ya. Iya. Kita tidak dalam konteks menyalahkan, tapi anak yang belum matang ini dia akan memilih sesuatu yang nyaman. Yes. Kadang kan sikap tegas itu adalah bentuk proteksi ya. Iya. Tapi itu dibaca ketika dibandingkan dengan Iya. perhatian yang bertubi-tubi ini, itu dibaca sebagai aduh, aku lebih nyaman sama yang ini deh. Iya. Jadi nggak curiga ya. Betul, dan akhirnya cengkramannya itu jadi nggak kelihatan gitu. Yes. Makin lama makin kuat sehingga anak ini jadi bergantung. Nah, bergantung dalam artian ya kita nggak tahu apakah bentuknya itu kemudian jadi romantik atau mungkin seksual nantinya gitu ya. Tetapi yang paling penting di itu yang biasanya muncul, again tadi kan disebut secara gradual, itu biasanya adalah ketergantungan emosional dulu. Yang mana aku nggak sanggup nih kalau nggak ada dia, aduh tapi udah nyaman nih gitu. Jadi banyak yang akhirnya mungkin menyalahkan kok lo mau aja sih gitu ya kan. Mungkin ada kayak gitu-gitunya pertanyaan-pertanyaan dari netizen, kok bisa ya begini, kok bisa dibolehkan dan sebagainya. Karena itu smooth gitu, dan itu mungkin nggak kelihatan secara nyata, secara visible gitu bahwa itu akan ke arah sana, sehingga banyak nggak cuma sih, jangankan anak remajanya, tadi kan orang tua aja mungkin nggak nyadar bahwa iya, itu betul. mungkin menjadi satu hal yang menjadi bahaya kemudian hari gitu. Benar. Jadi ya itu tadi terselubung itu semua sehingga ya boundariesnya tadi kegeser, kemudian ketika mau keluar udah terlalu terlanjur. Dalam banget Dalam. ya. Betul. wow. Kalau ngomongin ini kayak wah dalam ya. Iya. Iya. Karena memang kalau kita lihat pun bahkan korban ya itu menyangkal bahwa dia adalah korban. Yes. Dalam Yes. beberapa situasi ada yang keluarga atau orang-orang sekitarnya dulu yang menyadari bahwa hey, you've been groomed. Iya. Gitu kan Benar. ya, tapi dia tidak menyadari itu dan akhirnya malah menyangkal gitu kan bahwa ini enggak kok, aku nyaman loh sama dia. Betul. Nah, itulah salah satu dampak dari manipulasinya sebenarnya ya kan. Tapi aku jadi penasaran deh, kalau gitu berarti ada nggak kondisi atau situasi anak mendapatkan grooming gitu ya, tapi si pelakunya juga nggak sadar gitu kalau dia lagi grooming. Kalau tidak sadar itu kadang ini ya, pelaku ini memaknai bahwa perilakunya itu adalah perilaku yang melindungi ya. Tapi dia sendiri bukan tidak menyadari, tapi ya dia akan mengabaikan bahwa pola-polanya ini memanipulasi loh gitu ya. Itu yang membuat dia menolak juga pastinya ketika dibilang kamu memanipulasi anak saya ya gitu ya. Iya. Ya kita nggak tahu juga ya mungkin apakah itu sesuatu yang disadari atau nggak disadarin ya, karena kalau yang udah-udah sih dari kasus-kasus yang kutangani gitu ya, yang kudengar juga gitu, biasanya memang ada pola perilaku yang berlanjut gitu. Seharusnya kan kita juga sebagai individu dewasa, misalnya dari sudut pandang pelaku ya, dari individu dewasa melihat misalnya kita usianya jauh lebih dewasa dan kemudian individu atau orang yang kita deketin itu anak-anak yang masih usia tanggung remaja akhir. Itu kan sesuatu yang sebetulnya udah jadi Red flag. harusnya gitu kan, kayak nggak ada sosok lain gitu, nggak ada orang lain yang bisa kita, yang mungkin usianya agak lebih appropriate gitu kan ya, Desperate mungkin ya. Iya, this is not only about the age gap ya, tapi yang satu nih masih di bawah umur gitu kan. Masih maksudnya usia ini juga, dan pasti kan kebaca ya, maksudnya di usia, bayangin kalau kita di usia 20-an akhir atau 30-an gitu ya, terus kemudian kita ngedeketin anak usia belasan tahun
tahun gitu. Itu kan juga secara proses pola berpikir, tahapan kehidupan itu kan jauh banget bedanya sebetulnya. Beda ya kalau kita ngomongin age gap itu pada saat individu itu sudah dewasa. Ya kan? Berarti biasanya tahapan kehidupan dan juga proses berpikir yang sudah lebih matang dan lebih ajak itu biasanya nggak terlalu signifikan tuh dibandingkan kalau anak ini masih remaja yang lagi seneng-senengnya main gitu ya, lagi seneng-senengnya baru belajar, baru membuka hidup gitu, kayaknya baru netes lah istilahnya gitu ya, lagi explore dunianya dan sebagainya. Kebayang nggak berhubungan atau si orang yang usia 30-an atau usia yang 20-an akhir itu ngedeketin individu yang usianya jauh berbeda dan masih dalam tahap yang sangat-sangat berbeda. Itu kan seharusnya bisa disadari juga ya sebagai si pelaku gitu ya. Bisa loh kalau nggak mengabaikan nih. Gitu ya, bahwa ini greget banget ya. Gitu, kayak mungkin nggak sih kita mencari pasangan atau calon atau orang yang kita ingin dekati, tertarik itu mungkin wajar, tetapi menyadari juga usia itu, anak ini di tahapan usia yang berapa sih? Bisa membuat keputusan dengan tepat nggak sih? Atau tahapan usianya berbeda, udah deh dia berkembang dulu gitu. Itu sesuatu yang kayaknya yang menjadi tanggung jawab bersama sih untuk bisa memahami itu menurutku. Benar, memang sih kalau dari kan kita baca-baca komentar netizen ya. Betul. Kalau dari yang mereka ungkapkan itu memang ada satu masa mungkin di zaman dulu itu common ketika anak-anak usia remaja ini berpasangan dan menikah gitu ya. Itu yang kemudian menimbulkan rasa bahwa oh zaman dulu aja anak umur segini udah nikah loh. Jadi kayaknya wajar deh kalau misalnya sekarang tuh ya memang sih masih muda tapi zaman dulu aja common kok gitu kan. Bahkan kalau kita mau melihat kembali di zaman-zaman kita kecil mungkin ya. Itu kan ada beberapa fenomena-fenomena gimana lagu-lagu itu ini kayaknya kalau didengar sekarang nih, ini grooming nih gitu. Yang itu mungkin belum update ya. Belum update gitu ya. Oke, dipahami karena ini zaman dulu nih rilis lagunya. Tapi ketika itu dibawa ke sekarang di mana cara kita berpikir juga sudah lebih ilmiah di mana usia-usia segitu memang bukan tahapannya untuk mengambil keputusan besar seperti menikah dan menjalani relasi yang serius ya. Itu kita tahu bahwa there's something wrong gitu. Dan ini nggak bisa dibenarkan dan nggak bisa juga kita main mengabaikan, menafikan dan akhirnya kita nggak sadar bahwa itu happens in our community gitu. Iya memang ada hal-hal yang kita tangkap dulunya benar, tapi ketika dibawa sekarang ya dunia itu berkembang ya. Jadi banyak netizen yang saya lihat juga kayak nggak terima nih kalau ini dibilang grooming. Betul. Dan ini kan apalagi kalau di era digital saat ini kan mungkin banyak figur-figur yang bermunculan yang diidolakan, yang menjadi potensi idola lah buat anak-anak muda gitu, yang mungkin dengan berbagai latar belakang, expertise gitu, baik itu musisi, baik itu misalnya mungkin selebriti atau siapa lah gitu ya, tokoh-tokoh yang kelihatannya di look up nih. Ini nih sesuatu yang kita perlu hati-hati juga gitu, bahwa sosok yang kita look up itu baik dan apapun latar belakangnya itu juga kita belum tentu tahu loh individunya seperti apa gitu. Dan just because mungkin kita ngefans sama sosok tertentu ya bukan berarti kita jadi lengah, bukan berarti kita sebagai mungkin kalau di sini viewers juga ada yang usianya mungkin masih remaja-remaja akhir gitu ya, menjelang dewasa awal gitu. Kita juga bukan artinya sosok ini punya followers yang banyak atau mungkin terkenal atau mungkin dengan figur tertentu itu artinya dia sudah pasti sosok yang aman gitu. Nah, ini sesuatu yang kita juga perlu hati-hati bahwa grooming itu bentuknya bisa berbeda-beda menurutku. Gitu, masuk dari kita dapat perhatian dari orang yang kita fansin, gimana tuh rasanya? Iya ya. Gitu kan. Atau misalnya kita, ternyata dapat perhatian atau pingin diajak kenalan atau apa, kita mungkin ada meruntuhkan sedikit tuh kewaspadaan kita. Bisa jadi itu. Kita kan ini kan sosok yang kita mau belajar nih gitu dari orang ini. Orang ini ilmunya bagus banget, atau orang ini tuh ternyata sosok yang secara sosial tuh dipandang oleh masyarakat misalnya. Kita pingin jadi belajar dari situ dan membuka diri, artinya bukan artinya kita langsung doyan atau mau pacaran dengan orang itu, tetapi mungkin dari look up itu tadi, sehingga tembok pertahanan itu tanpa kita sadari mungkin runtuh, pelan-pelan turun. Masuklah ini, karena ini banyak juga kejadian sebelumnya gitu ya, kita mungkin dengar kok bisa ya orang ini banyak yang
melakukan penipuan pada orang-orang, pada perempuan-perempuan tertentu gitu misalnya. Kok banyak ya korbannya, bisa banyak sekali. Karena itu seringkali ada look up itu terhadap sosok-sosok tertentu yang membuat tembok pertahanan kita runtuh karena kita langsung percaya sama figur Iya, yang dianggap betul. secara sosial itu bagus gitu. Iya. Karena balik lagi kabur ya prosesnya ya, Betul. yang tadinya Betul. kita look up to someone, yang kita entah ngefans atau entah Iya. mengidolakan, Bener. kita pasti pengennya mendekati orang Iya, itu dong, betul. untuk entah cari tahu sesuatu, entah mempelajari berbagai hal. Ya. Tapi Iya. dari kita juga akhirnya allowing kadang-kadang gitu ya, Iya. untuk Betul. hal-hal yang ya tanpa disadari allowing hal-hal terjadi ke kita, dan akhirnya jadinya Bisa kebablasan. kebablasan. Karena yang dimanfaatkan oleh pelaku ini ya ketimpangan itu. Iya. Ketimpangan, ketidakseimbangan dalam relasi itu di mana dia punya kuasa lebih Yap. mungkin, dia punya power, daya yang lebih juga, itu yang dia gunakan untuk men-challenge batas toleransinya Yes. si anak ini ya, si korban ini. Lama-lama kan dia menyerah nih, di-challenge terus-terusan kan Iya. habis lama-lama ya kan. Iya. Dan itu tadi kayak cengkramannya mungkin nggak kelihatan itu. Jadinya mungkin ya ini juga suatu pelajaran ya untuk semua dan mungkin insight juga untuk semuanya bahwa kalau kita pernah ada di posisi itu atau kalau kita mungkin sedang mengalami tantangan tersebut lah, ada di dalam situasi yang mana kita mungkin menjadi korban dari child grooming. Menurutku ini juga perlu kita sadari bahwa ini bukan salahnya si anak. Yes, betul. Gitu, dan kamu adalah korban gitu ya, dan ini sesuatu yang bukan jadi kesalahannya gitu akibat menjadi korban dari child grooming ini, karena mungkin banget nih kejadian bahwa si anak remaja ini merasa apa ini salahku ya, kok aku yang itu betul. kok bisa nggak Aku terlalu kelihatan memberikan. ya, ini kok Betul. ini, dan akhirnya mungkin bisa jadi malah mempengaruhi mendefinisikan relasi-relasinya dia kemudian hari ya Berikutnya, nggak sih betul. gitu. Dan ini sesuatu yang kayaknya kita perlu sama-sama sampaikan juga gitu, bahwa ini bukan korban adalah korban, ini bukan kesalahannya dia yang membuka diri dan bagaimana ya, karena bisa jadi ini sangat tidak terlihat dan bentuknya adalah ada power play itu tadi, ketimpangan power gitu, kuasa di situ yang mana mungkin tidak disadari dan berjalan tuh smooth. Oh, smooth banget, smooth like butter ya. Gitu. Iya ya, kadang pertanyaan-pertanyaan kita itu tidak membuat mereka merasa bahwa ini salah gitu. Malah mereka makin bingung nggak sih jadinya? Kenapa kamu menerima orang ini gitu? Kenapa kamu menerima kehadirannya? Padahal ntar dia bingung. Loh, emang aku tidak boleh menerima kenyamanan ya? Gitu kan ya? Iya. Betul. Dan juga mungkin gini, pada saat anak itu sudah merasa mungkin ya, bisa jadi juga di dalam situasi di dalam situ kan pasti ada hal yang mungkin ada kayak kok gini ya, kok gitu ya, gitu ya, kok ini jadi begini ya gitu. Nah ini perlu dipahami juga bahwa tadi cengkramannya tadi nih, bentuk manipulasi atau yang membuat si anak remaja ini bergantung, ini bisa jadi nanti pada saat udah sama benar-benar merasa nyaman di titik yang dia sulit untuk keluar, mungkin juga ada ancaman loh. Iya. Jadi yang awalnya elus-elusan lama-lama kukunya nancep nih. Kalau kamu gini nanti begini loh. Nah, gitu kan. Udah. Manipulasinya Ya udah, lebih kalau dalam kamu lagi nggak ya. mau, ya udah aku keluar aja dari hidup kamu. Tuh rasain tuh, you know your reality misalnya. Betul. Dengan apa yang tadinya kamu nggak nyaman, sekarang kamu udah nyaman, kamu yakin mau kehilangan kenyamanan ini? nggak semua orang bisa nerima kamu loh. Yes, Nah, itu kalau udah keluar tuh kalimat, Iya. udah abis tuh. Oh oke, dia surrender lagi. Iya. Kan? Akhirnya aja questioning kan, kayak oh iya ya, berarti apakah aku bisa survive tanpa orang ini? Ya. Itu ngeri banget sih kalau Ih, kayak gitu ya. banget ya. Dan itu yang kemudian bikin anak-anak ini selain bingung juga ya, dia jadi tidak punya bayangan bahwa dia punya self worth, Ya. nggak punya keyakinan itu. Kemudian dia juga jadi tidak paham bahwa hubungan yang layak itu seperti apa sih. Ya. Nah, akhirnya takut secara umum aja, oh ya udah deh aku nggak mau punya hubungan lagi gitu kan, Iya. malah kasihan ya. Untuk memandang hubungan jadinya penuh dengan kecemasan ya. Betul, Apakah dengan hubungan dengan orang lain pun akan cukup aman bagi mereka gitu? Apakah
rasa amannya ini gimana sebenarnya, amannya beneran nggak sih? Attachment. Jadi questioning ya, jadi ada muncul trust issue juga setelah berakhir dari hubungan child grooming itu biasanya jadi ada trust issue bahwa sosok yang udah aku percaya, yang senyaman itu aja ternyata bisa nyakitin aku. Iya. Apalagi yang aku belum tahu nih gitu ya. Kamu hadir dalam hidup aku, apakah kamu akan memberikan kenyamanan yang sama? Apakah ini perasaanku ini benar gitu ya? Iya. Dan dampaknya bisa jangka panjang gitu. Jadi nggak cuma di saat itu aja, tetapi juga karena ini kan relasi awal di usia remaja akhir atau dewasa muda yang biasanya jadi sangat signifikan untuk menentukan relasi-relasi berikutnya di usia dewasa gitu ya. Tadi definisi relasi yang sehat itu seperti apa, terus juga mungkin kemudian pemilihan-pemilihan pasangan berikutnya, karena udah nyaman dengan orang yang jauh lebih dewasa, jadi akhirnya nggak nengok lagi tuh usia-usia yang wajar buat mereka. Itu juga bisa tuh seringkali akhirnya jadi keterusan untuk berhubungan dengan usianya jaraknya usia lebih tua karena sosok kenyamanan dan keamanan itu yang dicari. Ya mungkin kalau anak-anak seumuran kan masih senang main-main juga ya gitu ya. Jadi itu mungkin bisa jadi membentuk pola perilaku dan relasi, pemilihan relasi yang juga serupa di kemudian hari di usia dewasa. So ini sesuatu yang makanya kita nggak bisa menyalahkan, tapi dia bolak-balik tuh misalnya pacaran sama orang yang lebih tua gitu atau yang jauh lebih dewasa gitu. Berarti kan emang dianya aja kali yang doyan ya. Mungkin nggak sih ada pikiran-pikiran kayak gitu Bisa gitu jadi ya. Tapi Karena nggak semua orang paham dengan trauma bonding, iya kan? Yang mana itu juga bikin jadi batasannya tadi yang udah dibikin kabur jadi lebih semi permanen. Iya. Jadi bertahan nggak cuma di relasi itu aja. Betul. Tapi relasi setelahnya juga jadi bingung gitu. sekali. Gimana sebenarnya yang tadi balik lagi sehat, yang mana yang hubungan yang nggak sehat gitu. Sebenarnya batasannya aku boleh digimanain sih sama orang lain, atau aku boleh ngapain sih ke orang lain itu gitu. Ya. Jadi memang kita perlu banget nih ya, terutama orang-orang dewasa yang ada dalam lingkungan anak ini ya, perlu banget untuk membangun self worth yang baik gitu ya, yang kuat sehingga anak nih paham seperti apa sih harusnya dia diperlakukan betul. gitu ya. Betul banget tuh. Dan jadi akhirnya bisa melindungi si anak ini kan ya gitu. Dan kalau tadi misalnya mungkin ada yang jadi bertanya-tanya juga gitu kayak apakah iya ini dampaknya permanen? Sebetulnya nggak harus jadi permanen juga ya. Ketika kita udah mulai mungkin mengetahui apakah ada pola-pola seperti ini, menurutku ini satu hal yang penting banget juga nggak sih untuk kita segera mencari bantuan gitu supaya kita memulihkan diri dari si trauma itu supaya nggak jadi trauma bonding dengan relasi-relasi yang berikutnya gitu. Dan juga supaya kita juga bisa melihat sosok itu individu ketika kita memilih pasangan itu juga apakah individunya ini sehat atau enggak. Betul. Dan biasanya itu baru muncul pemahaman itu ketika udah mulai dewasa. Iya, gitu. udah terlanjur kejadian udah ya. terlanjur kejadian. Itu tadi. Gitu. Zaman dulu dianggapnya it's normal. Bahkan orang zaman dulu tuh kan kecenderungannya kamu cari pasangan yang lebih tua, supaya bisa melindungi kamu. Iya, kalau usianya 30 dan 40 mungkin itu tidak itu age gap ya. 30 dan 50 itu age gap. Tapi kalau 17 dan 50 misalnya ya. Atau 17 30 gitu. 30 deh bisa 50-an gitu ya. Tapi kok ya, kalau misalnya memang betul-betul sayang, ya tunggulah anak ini sampai usianya matang gitu ya, untuk bisa menjalin hubungan yang memang seimbang. Itu tuh kuncinya gitu. Seimbang nggak nih? Apakah memang ada faktor-faktor power play itu tadi yang mana dinamikanya jadi kurang sehat dan juga justru jadi potentially membahayakan si anak remaja ini. Gitu. So peran orang dewasa dan lingkungan itu jadi sosok yang penting banget ya artinya di sini ya, kayak gimana sih kalau menurut Iris sendiri dengan Mbak Widya kira-kira bagaimana sih seharusnya orang tua bertindak, karena tadi sempat disebut juga kan kayak sebetulnya bentuknya bukan mau keras ke anak gitu, bukan berarti orang tuanya juga keras gitu, tetapi kayak gimana sih sosok yang supaya bisa melindungi si anak remaja ini dari potensi terinfluence atau termanipulasi dari child groomer yang mungkin ada di luar sana. Saat kita ini momen yang pas banget sih buat mengedukasi ya. Jadi maksudnya orang tua punya bahan nih buat mengedukasi diri sendiri terutama ya, mereka sebagai orang tua bahwa
saat kita bicara relasi tidak sehat, tentu kita perlu membangun yang sehat dulu nih, dan itu mulainya dari rumah gitu. Gimana komunikasi yang terbuka itu terjalin, gimana anak itu merasa aman bercerita dan terbuka pada kita sebagai orang tua, gimana terus mereka juga merasa bahwa dia didengarkan gitu ya. Itu akan membuka peluang bagi orang tua untuk bisa mengenal anaknya lebih dalam. Dan anaknya juga merasa tidak canggung dan tidak takut bahwa aku akan dihakimi oleh orang tua aku sendiri, aku tidak akan didengarkan, aku tidak akan divalidasi gitu ya. Awalnya sih memang harus dari rumah ya, harus dari lingkungan terdekat dulu gitu. Baru setelahnya dia belajar untuk berelasi di luar itu seperti ini loh. Kamu mesti waspada dengan relasi-relasi tidak sehat yang misalnya ada pemaksaan, ada ketimpangan, terus ada rahasia gitu ya. Anak-anak harus waspada dengan itu, dan itu memang sesuatu yang perlu diberitahu oleh orang dewasa. Anak tidak tumbuh dengan pemahaman itu ya kan. Aku setuju banget sih bahwa emang rasa aman butuh tumbuh dari dalam rumah dulu ya. Betul. Sehingga kalau ada apa-apa juga anak jadi berani untuk bicara kepada orang dewasa yang memang orang tuanya gitu. Jadi nggak malu, nggak takut, nggak malah justru takut, oh kamu sih ngelakuin ini, kamu sih ngelakuin itu. Dua kata yang wah itu sih. Apalagi mungkin blaming anaknya, makanya kamu tuh gini gitu ya, pokoknya nggak boleh gitu. Nah itu juga seringkali orang tua mungkin karena ya tadi ya ingin memproteksi anak gitu, langsung bilang tidak boleh tanpa ada penjelasan apa-apa. Anak-anak sekarang kan kritis banget ya, semuanya kenapa gitu ya. Kenapa, emang logikanya dari mana? Nah mungkin kita perlu juga sebagai orang tua mengkomunikasikan juga kenapa sih kita worry sama relasi-relasi tertentu gitu. Jangan misalnya ini bukan cuma soal child grooming aja, tetapi dalam relasi pertemanan juga gitu. Kenapa kita lebih senang mungkin anak ini berteman dengan orang-orang yang seperti apa dan bagaimana gitu ya, dengan alasan-alasan yang juga mungkin bisa membantu si anak bisa mencerna juga kenapa ini tidak boleh, kenapa ini sebaiknya tidak, kenapa ini menjadi sesuatu yang perlu aku hindari gitu, sehingga anak nggak langsung nggak boleh. Kenapa anak-anak sekarang juga apalagi remaja ya, semakin dibilang nggak boleh semakin dilakukan. Jadi artinya alasan yang diberikan tuh selain reasonable tapi rasional juga, bisa dicerna juga. Nggak hanya sekedar kamu nurut siapa? Nurut because I said so gitu ya. I said so gitu kan. Memang orang tua ini perannya besar ya. Dia adalah komunikator pertama antara dunia dan si anak gitu. Dia yang pertama kali menjembatani dan mengenalkan dunia pada si anak ini. Ya memang besar yang dipikul ya. Dan batasan yang dijelaskan sama orang tua juga perlu clear ya, bahwa apa sih sebenarnya ranah-ranah seperti apa yang boleh dimasuki oleh orang lain, yang mana yang tidak, terutama bagian-bagian tubuh ya. Jangan sampai anaknya menjadi orang gak enakan. Iya, itu biasanya kalau dari rumah anaknya nggak boleh bilang enggak gitu. Jadinya akhirnya muncul keluar ketika mereka beranjak dewasa, akhirnya jadi sosok yang nggak enakan gitu, atau people pleasing gitu, sehingga akhirnya anak itu juga nggak tahu batasan dan boundary yang perlu dia buat ke orang lain di luar dari keluarganya. Ya, berat, but we're here to Berat help you parents. Tetapi kami di sini membantu para individu, orang tua semua. Dan anaknya juga. Tentu saja. Gitu ya, gimana caranya bisa mempelajari atau menyadari relasi yang sehat seperti apa, batasannya seperti apa, mungkin gimana kalau sudah ada di posisi yang terluka atau mungkin rentan, kita bisa perbaiki gitu ya. Jadi harapannya bisa ke depannya lebih punya relasi yang sehat lagi. Iya dong. Gitu ya. Karena child grooming pada dasarnya datang tidak dari relasi yang mengancam, tapi justru yang dari relasi yang terlihatnya aman dan nyaman gitu. Makanya ini jadi bisa terjadi dan sulit untuk diketahui gitu ya, atau disadari. Dan baru sadarnya ketika sudah dewasa. Benar. Mungkin dari Kak Widya dan Kak Tiara ada yang mau disampaikan kepada orang tua atau anak? Ya, hubungan yang sehat itu dibangun dari rumah, dan
semestinya kita dalam situasi child grooming ya, atau situasi-situasi ketimpangan hubungan yang lain, kita tidak menyalahkan korban. Ya. Karena memang tidak semestinya kita memindahkan beban tanggung jawab itu dari pelaku ke korban gitu ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua besar, cuma ini sesuatu yang sangat bisa dipelajari. Jadi sebagai orang tua perlu membangun dari rumah. Untuk anak pun dia akan tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat ketika dia ke dunia luar dan membangun relasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dari aku mungkin karena tadi sudah disampaikan dari sudut pandang orang tua gitu ya. Nah, menurutku ketika misalnya dari sudut pandang si anak remaja, ketika kita sudah merasa bahwa kita kayaknya bergantung sama sosok tertentu. Kok kayaknya kita mau keluar tapi takut kehilangan, tapi aku takut nggak ada yang nerima aku lagi, nggak ada yang memberikan kenyamanan seperti sosok atau figur ini, baik itu sifatnya usianya jauh lebih tua ataupun mungkin orang-orang yang usianya ya belum tentu child grooming juga, tetapi kan manipulasi ini bisa terjadi dan dilakukan oleh setiap dari maksudnya dalam banyak relasi ya wujudnya gitu ya. Kita karena konteks di sini adalah child grooming, mungkin usia yang lebih dewasa, tetapi sebetulnya ketika kita udah ada rasa-rasa bahwa kok kayaknya sulit ya lepas dari seseorang ini, padahal mungkin kita nggak yakin betul bahwa ini relasi yang sehat, carilah bantuan gitu, karena terkadang ini sesuatu yang membutuhkan dukungan, butuh juga penguatan di area tertentu yang mana membutuhkan dukungan profesional untuk membantu kamu bisa lebih memahami diri dan menghargai diri juga, serta mengenal diri kamu dengan lebih baik dan memahami relasi yang sehat dan tidak relasi yang tidak sehat. Gitu. Betul. Yes, artinya sebenarnya fokusnya perlu ada di keduanya juga ya, di korban dan juga pelaku untuk sama-sama menyadari terkait perilaku tersebut. Oke, nah, so that's all from us. Thank you guys for watching Talk More Podcast. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan see you on the next episode. Bye!